gabung ke kami ya Eijkman ditutup. Justru itu prioritas utama saya untuk melembagakan Eijkman karena saya tahu persis problem Eijkman itu. Kita lakukan upaya peningkatan remunerasi itu nomor satu, dan menurut saya sekarang sudah cukup. Cukup dalam konteks apa? Cukup kalau saya bandingkan dengan Malaysia. Bu Mega itu adalah politisi yang paling concern sama riset. Yang pernah bicara sains ya itu hanya Pak Habibie dan Bu Mega. Kalau saya bisa rekrut banyak orang bagus ya gitu, anggaran Rp1 itu bisa jadi Rp10. Halo, Assalamualaikum Pak Handoko, apa kabar? Selamat tahun baru Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Derajat, selamat tahun baru juga. Ini Pak Handoko tahun baru ini bikin heboh aja ini. Mengulang. Dulu saya 2 tahun lalu loh wawancara Bapak waktu di LIPI ya. Terkait Gitu. heboh-heboh juga. Ini sekarang ditakdirkan ngontak Bapak ketika ada heboh juga ini Pak Handoko. Nggak kapok-kapok ya. Nggak kapok-kapok ini. Pak, duduk persoalannya seperti apa sebetulnya Pak? Penggabungan lembaga Eijkman ke BRIN itu. Kok banyak teman-teman nggak paham, termasuk kolega Bapak di DPR ya, mitra kerja Bapak di DPR itu malah kayaknya nggak tahu, memang nggak ada sosialisasi sebelumnya itu Pak. Ya. Jadi begini Mas Derajat, jadi kan kami memang diamanatkan untuk mengintegrasikan 5 entitas utama ya, yaitu yang dulunya Kemristek, Batan, BPPT, 8 LIPI, gitu ya, 5 entitas riset utama, dan itu sudah kita eksekusi 1 September yang lalu, gitu. Nah, di dalam Kemristek ini ada proyek, ya, unit proyek yang namanya Eijkman, gitu. Jadi sejak dulu Eijkman itu bukan lembaga sebenarnya, gitu ya. Belum pernah Eijkman itu sejak diaktifkan kembali tahun 92 ya, itu belum pernah menjadi lembaga resmi pemerintah, gitu ya. Yang dimaksud lembaga resmi pemerintah adalah lembaga yang pembentukannya disetujui, ya kan, gitu, oleh Kementerian Pan-RB. Gitu. Jadi selama ini Eijkman itu statusnya hanya unit semacam proyek ya, proyek ad hoc itu di dalam Kemristek. Itu sudah problem lama dan kita semua tahu itu, gitu ya. Saya pun tahu itu karena sejak dulu waktu saya kepala LIPI kan kepala LIPI itu pembina para peneliti ya. Itu para PNS di Eijkman itu kan tidak bisa jadi peneliti, gitu. Karena apa? Karena Kemristek itu bukan lembaga riset, gitu ya. Jadi tidak boleh ada pejabat fungsional peneliti di Eijkman, gitu. Padahal mereka sudah bertahun-tahun bekerja sebagai periset di Eijkman, gitu ya. Jadi waktu itu saya berusaha ikut menyelesaikan masalah itu, misalnya ya, gitu. Jadi itu kalau kita tarik ke belakang ya, ujung pangkal masalahnya ada di situ. Jadi Gitu. sebetulnya peleburan ini juga sebetulnya membantu atau menolong mereka para peneliti yang selama ini. Oh ya jelas, ya. Jadi menjadi ASN resmi ya Pak. Betul. Mumpung integrasi ini, jadi itu yang langsung jadi target pertama saya untuk melembagakan Eijkman, gitu. Dan sekarang sudah terlembaga sebagai lembaga pemerintah, gitu ya, yang disebut Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman, gitu. Sehingga perisetnya sudah bisa langsung saya angkat menjadi peneliti, misalnya ya, gitu. Nah, tetapi memang di situ ada problem yang lain ternyata, gitu ya. Jadi selama ini periset dalam tanda petik ya PNS Eijkman itu hanya tidak sampai 40 orang begitu ya, gitu. Sedangkan 100 orang lebih itu ternyata honorer. Gitu. Ya, yang nggak tahu saya bagaimana mereka dulu mengangkatnya begitu ya. Padahal pengangkatan honorer itu nggak bisa sembarangan begitu ya. Gitu. Pengangkatan honorer itu harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan harus dilakukan atas seizin pejabat pembina kepegawaian, yaitu kalau dulu ya Menristek mestinya, gitu, atau minimal sekjen ya, misalnya gitu. Jadi nggak bisa unit kerja seenaknya rekrut orang itu sebenarnya tidak boleh.
Kan mereka merekrut pakai uang negara, ya, gitu. Loh, pakai APBN sebetulnya mereka. Uang proyek juga, gitu ya. Tapi ya tetap itu menjadi bagian dari uang negara. Gitu. Nah, ini mungkin yang 110 orang ini ya Pak ya, yang tidak terjelaskan dengan baik. Oh, saya malah nggak ngerti ya ada 110 ya. Wong saya nggak punya dokumen ya Pak Mas Derajat tapi ya kan tadi dibilang sebetulnya cuman nggak sampai 40 yang penelitinya. Ya, yang PNS nggak sampai 40. Oke. Yang 110 itu total gabungan maksudnya semuanya. Ya, saya nggak tahu persisnya ya. Itulah, wong nggak pernah ada izinnya. Ya, jadi ya, tapi ya kurang lebih 100 orang lebih ya kayaknya ya, gitu. Nah, ini kan yang mereka kemudian bersuara di media sosial, merasa tanda petik, ada yang merasa dizalimi, ada yang merasa kayak habis manis sepah dibuang gitu, karena sudah mengabdi belasan tahun segala macam. Ya, justru itulah malah masalah utama yang terbawa dari dulu, gitu ya. Yang jadi korban ya teman-teman itu kan, kasihan, gitu ya. Jadi yang korban itu sebenarnya tidak hanya PNS yang tidak bisa jadi peneliti ya. Jadi kalau sekarang kita kan terbuka ya, jadi terbuka kan, yang jadi korban juga teman-teman honorer itu. Itu karena dikelola tidak mengikuti ketentuan, sehingga mereka tidak ada kepastian hukum kan, gitu. Dan memang kalau honorer sesuai regulasi pemerintah ya maksimal 1 tahun, gitu ya. Jadi setiap akhir Desember pasti harus diberhentikan, pasti itu. Kalau tidak diberhentikan itu melanggar hukum, pasti diberhentikan. Cuman mungkin selama ini diperpanjang lagi begitu ya, mungkin ya, saya nggak tahu gitu ya, karena pasti diberhentikan sehingga masa kerja mereka itu tidak mungkin 17 tahun, tidak mungkin, pasti setahun perpanjang gitu. Iya, itu artinya masa kerjanya setahun meskipun sudah 15 tahun kerja misalnya ya. Nah iya, kayak saya kan semula awam nih Pak, ini memang kejam Pak Handoko ini gitu kan, orang belasan tahun meskipun aturannya tidak ada honorer, tidak ada istilahnya uang pesangon gitu kan, boya dikasih uang kadedeh misalnya gitu kan. Yang nggak bisa, iya siapa yang bisa bayar gitu. Tidak bisa. Kami ini kan kalau lembaga pemerintah itu kan kami mengelola bukan uang kami ya, kami itu mengelola mendapatkan amanat untuk mengelola uang masyarakat kan gitu ya, uang rakyat ya yang dari pajaknya masyarakat, dan itu semua sudah ada syarat dan ketentuan gitu ya, yang terutama ditetapkan selalu dengan peraturan Bu Menteri Keuangan begitu. Jadi tidak bisa kita seenaknya pakai uang masyarakat itu sesuai apa yang kita pikirkan gitu ya. Ya, sebelumnya gitu. Ada komunikasi nggak Pak dengan mereka itu Pak? Oh iya, jadi karena saya juga tidak tahu ya ada berapa banyak, dan itu di tempat lain juga sama ya, di BPT, di Batan, di LIPI pun dulu juga sama begitu ya. Tapi kan LIPI sudah saya selesaikan waktu tahun 2018 ya, gitu. Jadi sejak jadi pada saat pada saat integrasi 1 September itu sudah saya sampaikan ke pengelola anggaran mereka yang lama ya, bahwa kalian harus menyelesaikan siapapun honorer yang selama ini pernah kalian pekerjakan, karena kan saya nggak tahu nih, ya kan, gitu. Karena mau tidak mau ya harus kalian selesaikan dong, kalian yang hire dulu bagaimana meng-hire-nya. Gitu kan kita juga tidak tahu ya, dan tidak pernah ada izin juga dari biro sumber daya manusia dan sebagainya juga tidak ada ya, semua kan intunya sendiri ya gitu. Jadi selesaikan semua, selesaikan tuh maksudnya, dan saya umumkan kan bahwa kita tidak menjamin ada pembaruan gitu, dan saya jamin tidak ada honorer lagi di BRIN. Karena memang tidak boleh ada. Sebenarnya kami itu sudah diberi tenggat waktu ya, semua kementerian lembaga, bahwa PPNPN, namanya itu PPNPN ya, pegawai pemerintah non pegawai negeri itu mulai tahun 2023 itu sama sekali tidak boleh ada. Gitu, karena memang itu ketentuannya sudah tidak berlaku lagi setelah adanya PP 11 2017 gitu. Jadi tidak boleh ada PPNPN gitu ya. Tidak ada mekanisme PPNPN lagi. Gitu. Pak, jadi ya kita tahu kan lembaga Eijkman itu ada salah satu proyek nasional sejak awal pandemi itu adalah pembuatan vaksin merah putih, Pak. Ada kekhawatiran bagaimana dengan nasib vaksin merah putih ini, Pak? Enggak ada hubungannya.
Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungannya, ya nggak ada hubungannya. Ya, justru makin kuat. Karena kan selama ini di kami ada tim LIPI ya yang di Cibinong dan ada tim Ekman ya. Nah sekarang kan jadi satu ya. Termasuk untuk yang surveillance, yang WGS begitu ya. Oh, sekarang kan digabung jadi satu gitu. Jadi dikelola terintegrasi sehingga kapasitas jadi jauh lebih besar. Yang kedua itu biayanya jauh kita bisa tekan jauh lebih murah ya untuk memproses setiap satu sampel itu ya. Itu yang untuk melihat apa ada mutasi varian dan sebagainya itu Mas ya. Karena itu komitmen kami ke apa Menkes ya ke Kementerian Kesehatan bahwa kita akan membantu itu. Itu sejak dulu sehingga kami membantu apa itu apa namanya Litbangkes ya gitu untuk melakukan surveillance ya melihat mutasi varian dan sebagainya. Jadi itu selama ini yang 3 besar itu ya apa Labkesda ya Labkesdanya Kemkes, Eijkman dan timnya LIPI gitu ya. Dan sekarang Eijkman tim LIPI kan digabung ya jadi lebih kuat lagi. Gitu. Dari sisi pendanaan juga lebih besar mungkin ya nantinya ya. Ya betul gitu. Dan yang penting apa biayanya kita buat jadi jauh lebih murah. Karena dulu itu antara 2 sampai 4 juta ya. Itu peaknya itu pernah per sampel ya biaya untuk itu per sampel itu diklaim itu 3, berapa juta yang paling mahal ya. Gitu. Sekarang kita tekan sampai di bawah 1 juta. Gitu. Okay. Kan kasihan pemerintah soalnya ya kalau kita tidak bisa menekan itu. Pak Handoko, terkait nasib para peneliti honorer itu, ada opsi nggak mereka bisa menjadi ASN? Ya, atau sebenarnya kami kalau menyediakan beberapa opsi, gitu ya. Jadi dan ini tergantung statusnya, gitu ya, masing-masing gitu. Karena saya juga nggak tahu kan, ini ada macam-macam gitu ya. Yang saya tahu ada yang sudah S3, gitu. Kalau sudah S3 secara umum saya bisa tarik sebagai ASN, gitu ya. Dan itu sudah jalan kan dari bulan Oktober, ya, gitu. Apa penerimaan ASN yang 2021, gitu. Dan jadi yang di atas 40 tahun itu memakai jalur P3K, ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ASN P3K, yang 40 tahun ke bawah itu ASN PNS. Gitu. Dan kami buka 325 formasi loh ya. Itu kan yang untuk apa merekrut diaspora dan juga anak-anak lulusan S3 juga. Ya, mengapa S3? Ya karena BRIN nerimanya orang S3 gitu ya. Lah kalau saya terima lagi orang yang bukan S3 kan lucu. Gitu ya. Kita kan minimal kualifikasi calon periset itu harus S3 gitu. Jadi itu 2 opsi pertama ya yang sudah S3 gitu, yang usia 40 ke atas dan usia 40 ke bawah. Kemudian, nah bagaimana kalau yang belum S3 gitu ya, apa bukan PNS tapi belum S3. Nah, ya saya tawarkan untuk ikut program by research, S3 by research. Gitu, kami ada skema itu ya. Dan itu semacam beasiswa gitu ya Pak ya untuk melanjutkan pendidikan. Betul, tapi melalui aktivitas riset gitu dan dia bisa kita berikan riset asistensi juga. Gitu. Jadi seperti itu. Dan nilainya ya pasti tidak jauh berbeda dengan honorer. Gitu ya. Ya. Kalau uang resminya honorer loh ya. Saya nggak tahu mereka itu terima berapa loh sebenarnya. Lah ya Allah semua gelap kok. Jadi kelola sendiri-sendiri kayak uangnya sendiri ya bagaimana. Ya. Gitu. Jadi apa kalau saya basisnya honorer yang baku pasti tidak beda jauh. Gitu ya. Gitu. Tapi mereka bisa S3 sehingga kalau sudah S3 kita bisa rekrut gitu loh. Ya, karena sudah memenuhi kualifikasi kan. Gitu. Itu Bapak, yang saya berikan opsinya begitu ya. Dengan bergabungnya Eijkman, jadi sekarang berapa Pak jumlah peneliti yang dimiliki BRIN itu? Di BRIN. Jadi kalau tanggal 1 September itu kami statusnya total ya dari 5 entitas itu ada 11.476. Seingat saya 11.476. Kemudian tanggal 16 Desember kemarin yang sebagian dari batch pertama dari KL yang lain, kementerian lembaga lain itu juga sudah diserah terimakan itu ada 1.809.
gitu, dan masih akan ada kurang lebih 2.400-an ya, gitu. Saya agak lupa persisnya ya, gitu. Jadi itu yang mereka akan ya insya Allah bulan Januari ini ya, gitu. Jadi akan diserah terimakan ke kami. Dan semuanya S3 itu ya mereka ya? Oh, kalau yang existing itu tidak semua S3, tidak semua S3. Makanya kami melakukan percepatan peningkatan kualifikasi kan untuk PNS periset yang belum S3. Ya, tapi kalau yang baru kami sudah wajibkan harus S3. Ya. Soal rencana penggabungan X-Men ini sebelumnya dibicarakan nggak Pak dengan DPR Pak? Sehingga beberapa teman anggota komisi terkait dengan Bapak itu malah nggak tahu menahu sehingga berkomentarnya kok kayaknya jauh banget gitu. Ada yang mengkhawatirkan, wah ini jangan-jangan kayak KPK mengusirin para penyidik-penyidik seniornya gitu. Ya enggak lah. Ya memang itu tidak perlu dikonsultasikan dengan DPR, itu sudah jadi keputusan eksekutif kan. Itu kan keputusan presiden. Ekman itu kan bagian dari Ristek. Kalau Ristek digabung ya otomatis kan. Gitu. Dan tidak ada tempat lain kan. Terus Ekman mau kemana? Gitu. Kalau nggak gabung ke kami ya Ekman ditutup. Justru. Ya kan? Ya. Itu justru itu prioritas utama saya untuk melembagakan Ekman, karena saya tahu persis problem Ekman itu. Kan saya ini saudara tuanya semuanya. Ya kan, kita kan sudah di komunitas Ristek ini sejak lahir. Iya, saya kan tahu persis problem apapun ya. Detail kita semua di dalam keluarga besar apa ini komunitas riset Indonesia. Jadi, kan saya bukan siapa-siapa, kan saya bukan orang asing ya. Yang kalau secara umum Pak, gambaran dunia riset dan inovasi kita itu seperti apa Pak? Setelah bergabung-gabung secara ya, jadi kan problem utama riset ya, problem fundamental riset dan inovasi di Indonesia itu apa sih? Sebenarnya pertanyaannya kan begitu ya. Ya. Gitu. Problem utamanya itu cuma dua. Yang pertama itu pemerintah terlalu dominan. Gitu. Padahal riset dan inovasi itu harus dominan oleh swasta. Oke. Kalau standar global loh ya. Pemerintah itu 20% aja, swasta 80%. Gitu. Kita kenyataan sekarang terbalik. Tapi di Indonesia kan terbalik, ya kan? Gitu loh. Itu udah problem besar. Yang kedua, dominan pemerintah. Yang dominan pemerintah ini sumber dayanya dikuasai pemerintah kan, tentu saja ya. SDM-nya, infrastruktur, dan anggarannya. Dan itu diacar-acar kan. Ya. Ke hampir 74 kementerian lembaga. Gitu. Jadi sehingga semua yang nggak bisa punya kapasitas apa-apa gitu, mau kompetisi gimana gitu ya, semua kecil-kecil gitu ya. Itu begitu jadi BRIN kita bisa apa aja. Saya kasih tahu ya. Gitu. Riset apa aja bisa kita sekarang. Masalahnya tinggal bagaimana saya meningkatkan kapasitas dan kompetensi manusianya. Nah, itu tantangan yang lain lagi. Itu problem kita yang ketiga. Ya. Jadi kapasitas dan kompetensi periset Indonesia secara nasional itu rendah. Ya, saya juga periset tuh ya. Periset Indonesia tentu ya. Gitu. Saya harus akui itu. Gitu. Dan itulah PR terbesar saya. Itu bagaimana dengan sumber daya yang ada ini, di satu sisi saya ikut mendorong menjadi enabler swasta bisa masuk berkontribusi lebih banyak ke riset. Yang kedua, pada saat yang sama saya harus meningkatkan kapasitas dan kompetensi periset kami, ya periset Indonesia, tidak hanya periset BRIN ya, itu secepat-cepatnya, gitu. Karena bentuk SDM itu lama, gitu ya, tidak bisa instan, gitu. Nah, tapi itu bisa dipercepat, gitu ya. Itu sebabnya kami melansir berbagai skema kan pendanaan dan fasilitasi riset dan inovasi ya minggu lalu gitu, dan itu kan banyak sekali, separuh lebih itu untuk SDM ya gitu. Jadi ya, dan bukan hanya SDM BRIN loh ya, SDM periset secara nasional termasuk yang dari industri dan kampus juga ya gitu. Apa tadi diakui bahwa komposisinya jomplang antara pemerintah dengan swasta gitu kan ya ya. Saya pernah beberapa waktu lalu sempat ngobrol-ngobrol juga dengan perusahaan swasta terkait jamu misalnya Pak.
Mereka tuh dibilang, ya memang riset tuh mahal, ngabisin duit perusahaan. Akhirnya daripada susah-susah riset, katanya ya udah kita mendingan beli hak cipta aja dari luar. Lebih murah, lebih cepat lagi katanya kan. Jadi kalau kita bicara kasus spesifik ya, kasus fitofarmaka. Ya, fitofarmaka itu obat ya yang sudah bisa diresepkan yang dari bahan alam. Ya, katakanlah yang berasal dari jamu tadi. Ya. Itu industri farmasi kita tidak akan sanggup melakukan itu. Karena kapasitas skala bisnis mereka belum sebesar itu. Gitu. Bayangkan saja, jadi kalau tahun lalu ya di LIPI, saya waktu ke LIPI kan, saya mulai masuk ya, saya coba masuk ke situ. Hanya untuk 3 formula saya habis hampir 12 miliar. Dan itu total loss. Gitu ya, total loss karena tidak terbukti seperti yang kita harapkan gitu ya setelah diuji benar. Dan itu prosesnya panjang loh ya, hampir setengah tahun. Itu hanya untuk ujinya ya, hanya untuk ujinya. Nah, kalau di BRIN mulai tahun ini ya, kita targetkan kita akan uji sampai 50 formula. Itu bisa 300 miliar loh ya. Gitu. Mengapa 50 formula? Mengapa harus banyak? Karena itu tingkat keberhasilannya sangat rendah. Ya, hanya tidak sampai ya 5% lah secara global ya. Gitu loh. Kalau saya hanya uji 3 ya pasti total loss gitu. Tapi kalau 50 ya saya bisa berharap ya 3-4 biji ada yang berhasil lah. Sehingga bisa saya lisensikan, saya bisa mengembalikan investasi negara itu dari hasil lisensi itu. Gitu ya. Nah, yang nggak mungkin industri farmasi kita suruh 300 miliar gitu ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mereka tidak punya daya untuk itu. Ya, jadi karena skalanya beda jauh dengan yang sudah ada di luar negeri yang pemain global ya. Nah, disitulah pemerintah harus hadir. Itu melalui BRIN. Ya, dan kami akan melakukan itu. Kami akan ambil risiko itu. Sehingga kita akan menjadi enabler, fasilitator untuk industri dan juga untuk periset yang sudah menghasilkan berbagai senyawa aktif kandidat fitofarmaka tadi, kandidat ya. Ya, ini yang akan kita ujikan. Kalau berhasil, kita lisensi ke farmasinya. Jadi farmasinya tidak dapat risikonya, tapi kalau berhasil, kita akan lisensi, mereka bisa jualan. Ya, sesuatu yang memang genuine dari Indonesia sehingga punya daya saing, gitu ya, misalnya. Jadi, nah itu nggak mungkin kalau kita hanya LIPI bahkan yang sudah paling gede saat itu nggak sanggup, kita nggak mungkin. Kita ambil risiko 300 miliar nggak mungkin. Nah, Pak Handoko, selain soal risiko ekonomi, Pak ya, kita tahu ada juga risiko hukum gitu, Pak. Seperti kasus penelitian mobil listrik misalnya, Pak ya, kan Pak Dahlan Iskan dan penelitiannya sampai akhirnya berurusan dengan hukum gitu, karena dianggap merugikan negara. Nah, ini kan artinya hal-hal semacam ini juga harus ada kesamaan pandangan antara lembaga penelitian dengan penegak hukum nih Pak. Ke depan akan seperti apa? Ya. Bukan. Hukumnya sudah betul itu. Saya dukung itu hukum. Tidak ada yang salah dengan regulasi itu. Itu sudah betul. 100%. Itu yang salah itu yang saya sampaikan bahwa itulah literasi iptek kita masih rendah. Ya kan? Orang lain dengan mudah mengklaim, oh saya padahal dia baru in vitro di lab, dia klaim bahwa ini mengandung bisa menyembuhkan sesuatu. Tidak boleh itu. Ya kan? Periset kita masih banyak yang seperti itu. Jadi banyak periset yang nggak paham juga memang gitu, karena belum pernah sampai di level itu. Itulah gunanya BRIN. Makanya saya buatkan hibah khusus untuk uji klinis. Nanti kalau Bali Bangtan sudah gabung, kita buatkan juga hibah khusus uji bibit unggul. Gitu ya, bibit unggul untuk tanaman, pertanian maupun untuk peternakan, misalnya ya. Itu loh. Sehingga orang itu tidak gampang klaim, oh saya klaim ini bisa menyembuhkan itu. Oh saya bikin terapi ini. Periset nggak boleh klaim begitu. Tidak boleh. Ya, itu harus ada proses uji, tahapan uji yang dilakukan secara saintifik oleh pihak ketiga yang lain, bukan oleh perisetnya. Gitu ya. Nah, itulah yang akan kami fasilitasi. Gitu.
Jadi karena apa? Karena semua produk riset ya, mau itu mobil listrik, mau itu obat, apalagi ya, obat, mau terapi, mau alat kesehatan, itu berbahaya. Gitu. Jadi itu sebabnya ada yang namanya uji, ada yang namanya standar, ya, ada regulasinya. Itu adalah hasil akumulasi ratusan tahun para periset dari seluruh dunia. Bahwa kalau obat begini harus diuji seperti ini, ada protokol ujinya untuk membuktikan benar-benar bahwa dia itu aman, ya, diminum obat itu. Yang kedua, dia benar-benar punya khasiat seperti yang diklaim. Gitu. Kalau tidak kan yang jadi korban konsumen, ya. Gitu. Mobil listrik juga sama, semua ada regulasinya dan itu harus diikuti. Itu regulasinya susah begitu, itulah tugas BRIN untuk membuat memfasilitasi agar periset kita, hasil-hasil riset kita bisa memenuhi regulasi itu. Bukan regulasi yang diturunkan. Itu bahaya banget, ya. Gitu, bahaya banget, nanti semua orang bisa klaim gitu ya. Makanya kan kita banyak hoax gitu ya dari dulu. Gitu. Ya, klaim bikin ini, klaim bikin itu, klaim bisa nyembuhin ini, terus jadi polemik saja. Itu menunjukkan literasi iptek, ya, tidak hanya masyarakat umum ya, tapi juga sayangnya periset kita pun masih rendah. Gitu. Itu yang menjadi PR saya, ya, sebagai kepala BRIN. Bagaimana untuk mendidik, ya, dalam tanda petik mendidik periset kita juga untuk paham itu bahwa riset dia yang sampai lab itu adalah tanggung jawab dia, tapi dan itu scientific murni. Tapi lepas dari lab itu harus ada tahapan regulasi, ya kan, pengujian dan sebagainya, sehingga kita klaim apapun yang kita sampaikan itu benar-benar teruji dan tidak berpotensi merugikan masyarakat, gitu ya. Kalau tidak itu, kalau di luar negeri masuk penjara, Mas, serius saya, tidak ada orang berani begitu masuk penjara, betul, gitu. Di Indonesia saja kita yang belum ini, ya, gitu. Jadi itu yang menjadi keprihatinan kami juga, ya, bahwa masih terlalu banyak hal seperti itu. Ya. Pak Handoko, salah satu program Pak Handoko juga adalah bagaimana merekrut sebanyak-banyaknya para peneliti kita di luar negeri, Pak, ya. Ya. Diaspora. Ya. Sebetulnya infrastruktur di tanah air sendiri seperti apa? Gajinya, kesejahteraannya, fasilitas untuk mereka. Kan banyak kan mereka bertahan di luar negeri karena ya kita nggak punya istilahnya, kita mau garap apa nih, mau ngapain, lab kita memang ada gitu. Gitu. Nah makanya saya ini kan juga diaspora, ya, gitu. Saya mantan diaspora, gitu ya, sangat Jepang, diaspora ya, bahkan, gitu ya, gitu. Saya keliling-keliling banyak negara. At the end of the day memang saya memutuskan pulang, meskipun saya sempat pengen nggak pulang sejujurnya juga, ya. Gitu. Nah, itu yang saya tidak inginkan terjadi lagi. Itu orang seperti model saya itu, ya, gitu. Tapi saya juga tidak bisa hanya bilang, nasionalisme lu mana, gitu. Orang nggak bisa makan dengan nasionalisme, ya kan? Itu sebabnya kita lakukan upaya peningkatan remunerasi, itu nomor satu. Dan menurut saya sekarang sudah cukup. Cukup dalam konteks apa? Cukup kalau saya bandingkan dengan Malaysia. Buktinya kalau di LIPI kita sudah merekrut diaspora sejak 3 tahun lalu, ya, sejak 2018. Gitu. Dan dengan itu Malaysia sudah bersaing ya Pak gaji kita. Ya maksud saya comparable lah, ya, gitu. Kalau di Malaysia kan dia tidak bisa dapat permanent position, ya kan, paling kontrak. Kalau di sini kan dia dapat permanent position, jadi kan value-nya lebih tinggi, ya, gitu. Kalaupun gajinya sama, ya, gitu. Nah kemudian yang kedua adalah infrastruktur. Jadi kalau orang yang dalam tanda petik ya sudah dididik untuk sesuatu yang advance dan sebagainya, kemudian kita bawa pulang ke Indonesia, kalau tidak kita sediakan apa-apa, yang terjadi ya semua bubar, ya, gitu. Karena dia harus ada mainannya, gitu. Karena apa? Karena dia masih perlu mengembangkan, mematangkan kepakarannya, gitu ya. Dan itu kan yang terjadi dengan saya. Teman-teman saya dulu juga, angkatan saya waktu anak-anak didiknya almarhum Pak Habibie, ya kan? Yang tersisa di lembaga kita tidak lebih dari 30% loh, ya. Gitu. Tapi saya tidak menyalahkan teman-teman saya itu. Gitu. Karena memang tidak siap.
Gitu. Nah, itu yang tidak boleh saya ulangi lagi. Kalau saya mengulangi lagi hal seperti itu, ya kan, ya kita seperti ini. Gitu. Kita terus ketinggalan dengan Malaysia, Thailand. Ya, saya tidak usah bicara negara yang maju. Ya. Gitu. Dengan Malaysia dan Thailand saja kita sudah jauh ketinggalan. Kalau dari sisi riset, ya. Gitu. Padahal tadi kapasitas dan kompetensi periset itu nomor 1. Gitu. Saya boleh punya uang banyak, lab banyak, kalau tidak ada perisetnya, periset yang unggul ya. Pak, anggaran riset kita total sekarang berapa, Pak? Yang kalau sekarang yang ada di BRIN yang sudah pasti itu sekitar 6,1 T. Gitu ya, yang saat ini ya. Tetapi Januari ini masih berproses pengalihan sebagian anggaran dari X unit-unit riset di Kementerian Lembaga. Ya, saya belum tahu itu menjadi wewenangnya timnya Bu Sri Mulyani lah ya. Itu jadi kami sih berharap bisa ada tambahan kurang lebih 4,4 lah. Gitu ya, jadi menjadi 10,5 lah kira. Kurang lebih begitu. Idealnya berapa, Pak? Oh, kalau saya tidak pernah bicara ideal, saya selalu sampaikan ke Pak Presiden, saya diberi berapapun saya akan lakukan, saya akan optimalkan. Gitu. Karena kalau buat saya yang penting itu manusianya. Gitu. Kalau saya bisa rekrut banyak orang bagus, ya, gitu, anggaran Rp1 itu bisa jadi Rp10 value-nya, ya, gitu. Tapi harus orang bagus beneran, ya, bukan yang so-so, ya. Gitu, Mas Rajat. Oke, Pak Andoko, terakhir, yang banyak disorot dari BRIN itu kan masuknya Ibu Megawati kan ya, sebagai Dewan Pengarah itu. Ketika wacana itu terlontar juga muncul kontroversi, begitu dilantik juga tetap aja muncul sinisme dari masyarakat gitu kan. Sejauh ini tanda petik kiprah beliau seperti apa, Pak? Masukan-masukan, arahan-arahan dari beliau? Ya sekarang kita lihat dong, ya, tugas dan fungsi Dewan Pengarah BRIN itu apa, gitu ya. Apakah ya itu harus beriset, gitu. Kalau kepala BRIN menurut saya harus beriset, ya kan, dengan segenap jajarannya udah pasti harus beriset, karena kami yang melaksanakan, gitu ya, gitu. Jadi kalau kita memerlukan Dewan Pengarah itu karena BRIN itu bukan lembaga seperti Batan, BPT, LIPI dulu, bukan begitu. Gitu. BRIN itu adalah lembaga yang pertama membuat kebijakan nasional untuk iptek, riset dan inovasi. Yang kedua itu juga menjadi eksekutor, gitu ya. Nah, sehingga untuk melakukan ini kita perlu dukungan banyak pihak, gitu ya. Dukungan dari berbagai sektor. Tidak cukup dukungan dari komunitas periset. Gitu ya. Percuma kalau Dewan Pengarahnya siapa periset semua ya percuma. Bukan percuma ya, maksudnya kurang kuat. Gitu. Dan itu terjadi di semua negara juga. Gitu. Dewan Pengarah Science Council itu bahkan dikepalai kepala pemerintah gitu ya. Iya gitu. Lah karena BRIN saya sudah langsung di Pak Presiden, ya Dewan Pengarahnya ya itu yang pertama, makanya ada pengusaha, ada dari LSM, ada dari politisi, ya kan? Itu jadi semua pihak itu diharapkan bisa mendukung percepatan riset dan inovasi. Gitu. Nah, kalau bicara lebih spesifik, ya, kiprah Bu Mega, itu dari yang saya pahami, saya dari awal saya itu didikannya Pak Habibie kan, ya, gitu. Bu Mega itu adalah politisi yang paling concern sama riset dan sains. Ya. Yang pernah bicara sains ya, itu hanya Pak Habibie dan Bu Mega. Dari sejarah hidup saya ya. Mohon maaf nih. Gitu. Loh, saya harus bicara jujur ya. Apa aja jejaknya, Pak? Kalau Pak Habibie kita tahu lah wacana-wacananya gitu kan. Kalau Ibu Mega apa? Concernnya seperti apa indikasinya? Loh, Bu Mega itu yang menjadi pendorong pertama bagaimana kita mengelola biodiversitas ya. Gitu. Itu sebabnya ada Perpres Kebun Raya waktu zaman Bu Mega ya.
gitu. Karena itulah yang selalu diingatkan bahwa kita harus mulai dari apa yang kita miliki. Yang kita miliki itu apa? Keanekaragaman hayati, keanekaragaman budaya, keanekaragaman seni, geografi dan sebagainya. Ya, gitu. Bagaimana kita meningkatkan nilai tambah dari keanekaragaman yang sudah kita miliki itu? Nilai tambah ekonominya, ya kan? Nah, nilai tambah ekonomi itu bagaimana bisa dinaikkan supaya kencur, nggak cuma dijual jadi pupuk atau dijual mentah, ya? Gimana kencur jadi suplemen atau bahkan jadi fitofarmaka? Itu kan riset, gitu. Itu yang disampaikan dari dulu, ya. Gitu. Dan ya kalau saya tidak heran gitu ya, karena dari sejarah Bung Karno juga sangat concern sama risetnya, gitu. Bung Karno itu yang bikin Batan, Lapan, LIPI itu Bung Karno loh ya. Ya, tahun 63 kita udah meluncurkan roket pertama. Tahun 58 Indonesia itu menjadi negara pemilik nuklir pertama di Asia. Ya, sebelum Jepang bahkan. Yang di Serpong sana itu ya, Pak? Bukan, yang di Bandung. Oh, oke. Ya. Ya, itu yang pertama, ya. Gitu loh. Jadi apa concernnya sangat tinggi. Bung Karno sudah ngirim ribuan orang tuh ya pada tahun 60-an kan. Gitu, meskipun karena gejolak politik akhirnya banyak yang tidak bisa kembali ya. Pulang, ya. Itu masalah lain gitu. Tapi maksudnya concern atas riset, ya kan, itu tinggi. Coba dilihat tuh di dokumen sejarah, gitu. Bahkan Pak Habibie pun menyampaikan ke kami, beliau itu terinspirasi dari itunya Bung Karno, iya, gitu. Seperti itu. Jadi ya nggak aneh kalau buat saya loh ya. Yang paham sih kalau buat saya yang paham nggak aneh. Menarik. Oke, Pak Handoko. Ya. Terima kasih banyak ya sudah berkenan. Ya. Ini ya, hari kedua tahun 2022 kita ngomongin hal serius gini ya, berat. Semoga kontroversi seputar Eijkman bisa terjernihkan. Mereka yang telah berkomentar yang enggak itu. Ya nggak apa-apa, kan semua orang boleh komentar, Mas. Gitu. Tapi ya saya akan jalankan karena ini adalah masalah kita semua. Dan saya tidak ingin meninggalkan warisan masalah ini. Sudah cukup lama dari tahun 92 ya. Nggak ada yang ngurusin. Saya akan selesaikan. Sekarang juga. Ya, oke, sekali lagi. Terima kasih banyak Pak Handoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya. Ya.